Halo, perkenalkan nama saya Sika Setiahini Ego Silalahi dengan NIM L1 11808025 dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi Angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan membahas salah satu patogen yang dapat menyerang tanaman kehutanan, yang dimana video ini merupakan tugas akhir semester mata kuliah penyakit hutan. Sebelumnya saya minta maaf kepada Ibu karena saya mengambil video ini tidak langsung ke tempat di mana saya mengambil sampel pohon, karena situasi sekarang tidak mendukung di daerah saya, Bu. Baiklah. Baiklah, jenis penyakit yang menyerang tanaman kehutanan. Materi yang dapat saya jelaskan tertera dalam PowerPoint tersebut, yaitu jenis tanaman apa yang terserang penyakit, jenis patogen apa yang menyerang tanaman kehutanan tersebut, gejala apa saja yang ditimbulkan oleh patogen, apa penyebab munculnya patogen yang menyerang tanaman kehutanan tersebut, dampak apa yang ditimbulkan akibat serangan patogen, teknik pencegahan dan pengendalian serangan patogen apa pada tanaman kehutanan tersebut, dan bagaimana perkembangan siklus hidup patogen. Baiklah, di sini saya mengambil sampel yaitu mahoni daun kecil dengan nama latin yaitu Swietenia macrophylla. Taksonomi dan tata nama mahoni daun kecil. Mahoni daun kecil termasuk famili Meliaceae. Sinonim yaitu Swietenia mahogany L, Swietenia fabrilis salisbury, Cedrus mahagoni Miller. Nama lokal atau nama daerah yaitu mahoni daun kecil. Spesies yang berkerabat, jenius ini terdiri dua jenis, Swietenia macrophylla dan Swietenia humilis. 3 jenis lain belum dapat ditetapkan secara biologis karena saling bersilangan. Swietenia aubrevillana, Stele dan Kusin diduga hibrid antara Swietenia macrophylla dan Swietenia mahogany. Jenis patogen yang menyerang tanaman. Ada beberapa jenis patogen yang menyerang tanaman kehutanan yang termasuk menyerang tanaman mahoni daun kecil, yaitu Rhizopus arizus, Mucorrhacemus, Misogon rosea, Absidia corymbifera, Monolia cytophylla, Cladosporium spareospermum, dan Myrotecium verrucaria. Gejala yang ditimbulkan patogen. Yang pertama yaitu Rhizopus arizus Fischer. Jamur jenis Rhizopus arizus Fischer diperoleh dari kulit batang tanaman mahoni. Tanda-tanda kerusakan yang ditimbulkan pada tanaman mahoni adalah terdapatnya benang-benang putih yang lama-kelamaan menjadi hijau serta bercak-cak pada batang yang semakin hari akan semakin membesar dan menebal. Gejala dan tanda terserangnya kulit batang tanaman mahoni. Yang kedua yaitu Musor racemus pres. Jamur jenis Musor racemus diperoleh dari hasil isolasi bagian buah tanaman mahoni. Tanda-tanda serangan yang ditimbulkan adalah timbulnya bintik-bintik hitam seperti tepung pada buah mahoni, yang akibatnya buah yang terserang lama-kelamaan akan menjadi busuk. Yang ketiga yaitu Misogon rosea Link. Jamur jenis Misogon rosea diperoleh dari hasil isolasi bagian ujung daun tanaman mahoni. Tanda yang ditimbulkan adalah sebagian warna daun berubah menjadi kecoklatan. Gejala yang terjadi adalah mengeringnya sebagian daun yang terserang jamur. Yang selanjutnya ada Absidia corymbifera dan Trotter. Jamur jenis Absidia corymbifera diperoleh dari hasil isolasi bagian akar tanaman mahoni. Tanda-tanda penyerangan jamur ini adalah akar berwarna coklat kehitaman, sedangkan gejala yang ditimbulkan adalah pembengkakan pada akar.
Gejala lain yang ditimbulkan yaitu keluarnya getah dari bagian akar yang terkena serangan jamur Apsidia corymbifera. Yang kelima yaitu Monolia cytophila Monsac. Jenis jamur Monolia cytophilia diperoleh dari hasil isolasi daun tanaman mahoni. Tanda-tanda daun yang terserang jamur Monolia cytophila adalah warna daun berubah menjadi kecoklatan dan timbul bercak coklat pada helaian daun. Gejala yang terjadi adalah ketidaknormalan bentuk dan pertumbuhan bagian tepi daun seperti mengeriting dan mengerut. Selanjutnya yaitu Cladosporium spirosporum Penzik. Jamur jenis Cladosporium spirosporum diperoleh dari hasil isolasi akar tanaman mahoni. Tanda-tanda yang ditimbulkan adalah akar berwarna coklat kehitaman, sedangkan gejala yang ditimbulkan adalah kanker pada akar, merusak lapisan epidermis akar dan menyebabkan terkelupasnya akar. Dan yang terakhir yaitu Myrotecium verrucaria. Jamur Myrotecium verrucaria berasal dari hasil isolasi bagian kulit batang tanaman mahoni. Tanda-tanda yang ditimbulkan jamur Myrotecium verrucaria adalah batang yang terserang menjadi kecoklat hitaman sehingga menimbulkan gejala kanker batang yang merusak lapisan epidermis batang tanaman mahoni. Baiklah, gejala dan tanda terserangnya kulit batang tanaman mahoni, yaitu menurut Praweda tahun 2008, jamur ini diklasifikasikan sebagai berikut. Jamur ini termasuk kingdom fungi, Phylum Zygomysota, kelas Zygomycetes, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus Rhizopus, spesies Rhizopus arizospicer. Secara makroskopis, perkembangan biakan micelia pada kultur mencapai 7 cm dalam 5 hari pembiakan. Pada awal pertumbuhan, koloni berwarna putih dengan tekstur halus. Setelah 2 hari pembiakan, warna koloni berubah menjadi hijau kecoklatan. Menurut Ganjar, tahun 2000, jamur ini dapat juga ditemukan pada kayu lapuk yang dapat diisolasi dari tanah serta bersifat patogen tumbuhan hidup. Pada pengamatan mikroskopis jamur M. racemosus fresh sporangiformnya bercabang dan memiliki kolumela yang berbentuk elips atau oval. Jamur jenis ini juga memiliki sporangiofor bercabang. Cabang yang pendek, kadang-kadang membengkok. Biasanya sporangiofornya memiliki ukuran lebih dari 100 mm. Sporagia semula berwarna hialin, kemudian kecoklatan, dan dindingnya berduri. Kolumela berbentuk ovoid, elips, atau silindrielips, sedikit piriform, umumnya dengan basis yang rata-rata diameter 3,7 sampai 5,5, dan sporangiospora berbentuk elips yang lebar hingga semi bulat. Baiklah, pada sampel yang saya ambil termasuk yang menyerang tanaman tersebut termasuk pada patogen Myrotecium verrucaria, yang dimana yang menimbulkan gejala kanker batang yang merusak lapisan epidermis tanaman mahoni tersebut. Di sini ada teknik pengendalian dan pencegahan hama hutan yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode silvikultur dan penerapan perundang-undangan. Adapun pengendalian hama dapat dilakukan secara hayati, fisik mekanis, dan kimia. Dalam praktik atau pelaksanaannya di lapangan, baik
Pengendalian maupun pencegahan dapat menggunakan satu atau beberapa metode maupun kombinasi. Bila digunakan kombinasi, maka disebut pengelolaan hama terpadu. Yang pertama yaitu teknik silvikultur. Dalam teknik silvikultur, termasuk pemilihan benih yang sehat, pemilihan bibit yang sehat, pemilihan spesies pohon yang disesuaikan dengan karakter dan tempat tumbuh, penanaman spesies pohon yang residen, pembuatan hutan campuran, yang dimana jenis pencampurannya lebih dari 20%. Ada beberapa model yaitu campuran spesies berselang-seling, campuran basis berselang-seling, campuran lajur, campuran blok, dan campuran bawah atau underplanting. Yang selanjutnya pengaturan jarak tanaman, perlakuan penjarangan, pemberian naungan, pergiliran tanaman, pengaturan drainase, pengelolaan tanah yang benar, dan pemeliharaan tanaman muda. Yang kedua ada teknik peraturan atau undang-undang, yang dimana termasuk karantina, penekanan dan penahanan, dan yang ketiga yaitu teknik hayati atau biologi, termasuk parasit dan parasitoid, predator atau pemangsa, patogen, dan yang terakhir teknik fisik mekanis yaitu penggunaan penangkap serangga. Baiklah, di sini ada gambar salah satu sampel mahoni yang saya ambil yang terdapat di daerah saya yaitu Siantar, Pematang Siantar. Yang dimana tanaman tersebut terkena penyakit kanker pada batang. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya tentang patogen yang menyerang tanaman mahoni. Sekiranya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf dan terima kasih.